Shalom. Sekali lagi shalom. Kita mengucap syukur dan berterima kasih karena atas kebaikan dan kasih Tuhan kita masih dipertemukan kembali di sini di dalam ibadah gabungan pemuda Maranatha Webufu. Sejenak kita membuka masker, kita melihat ke samping kiri kanan dan kita memberikan senyum yang paling manis serta tepuk tangan paling keras. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dengan penuh semangat, kita angkat pujian Ku Diberi Kuasa. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena atas penyertaan-Mu kami semua telah dikumpulkan kembali di tempat ini sebagai pemuda-pemudi Jemaat Maranatha Webufu. Sekarang Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah gabungan pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, agar biarlah proses ibadah ini dapat berjalan dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Pengakuan dosa. Rekan muda sekalian, seringkali dalam kehidupan ini begitu banyak hal yang kita lakukan yang kemudian menyakiti Tuhan, menyakiti hati sesama kita, baik itu orang tua, saudara, dan sahabat kita. Masa muda yang seharusnya kita isi dengan hal-hal yang positif, seperti buat perkumpulan untuk beribadah, persekutuan doa, pendalaman Alkitab, tetapi justru sebaliknya
kita isi dengan hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, marilah secara pribadi kita teduhkan hati dan mengaku segala pelanggaran kita kepada Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berita anugerah. Orang yang diampuni dosanya akan mendapat ketenangan dan keselamatan. Seperti firman-Nya dalam Mazmur 32 ayat 2 yang berkata, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu." Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku.
Mari kita siapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terpilih dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 hingga ayat 10. Yesaya 11 ayat 1 hingga ayat 10. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, bersama kaum muda Jemaat Maranatha Oebufu, malam ini kami berhimpun di dalam rumah-Mu untuk kami ada di dalam ibadah bersama, mengakhiri seluruh kegiatan pelayanan di tahun 2021. Kami percaya Engkau ada bersama kami malam ini. Engkau boleh memberkati kami dengan firman-Mu, sehingga dalam tuntunan Tuhan kami boleh melangkah dalam kepastian. Betapapun kami harus mengakhiri tahun ini, tetapi kami percaya ada perjumpaan yang indah di tahun yang baru, tahun pelayanan 2022 yang Tuhan percayakan bagi kami. Mari berkati kami semua Tuhan, agar firman-Mu sungguh menguatkan kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan Yesaya pasal 11 ayat 1 hingga ayat 10 bunyinya demikian. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Allah. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang yang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu akan ada, dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa,
dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Ya, saudara-saudara, semua orang muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi, shalom. Bagaimana, adakah kalian semua memiliki sukacita malam ini? Semua ada sukacita? Kenapa kalian bersukacita? Apa yang membuat kalian sukacita malam ini? Ya, paling kurang ada dua hal ya. Malam ini orang muda Jemaat Maranatha Webuhu adalah malam ibadah terakhir dalam menutup semua kegiatan pelayanan tahun 2021. Hal yang kedua, kenapa kita bersuka cita? Di minggu ini kita sudah ada dalam minggu Advent. Minggu di mana kita ada dalam sebuah penantian, mempersiapkan diri, menyambut kedatangan Tuhan. Baik yang akan kita rayakan dalam perayaan Natal maupun persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua sebagai hakim yang adil dan agung, yang tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan ia datang. Saudara-saudara semua, kaum muda yang dikasihi Tuhan, dalam penutupan pelayanan pemuda JMO tahun 2021, wilayah Maulafa mendapat giliran tugas untuk mempersiapkan semua ini. Karena itu terima kasih untuk semua rekan pemuda wilayah Maulafa untuk kerjasama dan pengertian yang baik demi berlangsungnya pelayanan ini dengan baik. Terima kasih juga untuk sebuah tema yang bagus, tema yang penuh makna bagi kaum muda yang telah digumuli dan dipersiapkan dengan baik untuk direfleksikan bersama pada malam hari ini. Di ujung perpisahan adalah awal perjumpaan. Sekali lagi, ujung perpisahan adalah awal perjumpaan. Ketika baca tema ini sedikit menggelinding ya. Ini sedikit menggugah hati orang-orang muda. Tapi sayang malam hari ini pemuda tidak ada. Kalau yang lalu-lalu meluap, tapi malam ini bangku padang kosong. Pemuda Lesuko, ya, dalam sebuah penantian kita tidak boleh lesu. Dalam sebuah penantian kita harus memiliki semangat. Karena di dalam penantian itu kita isi dengan semangat, kita isi dengan ya hidup yang penuh pengharapan. Kita akan menikmati sebuah awal perjumpaan yang indah di lain kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, orang-orang muda yang dikasihi Tuhan,
Bila kita mencermati dengan baik tema ini, maka paling kurang ada 3 hal yang penting untuk kita bahas. Yang pertama, masa perpisahan. Yang kedua itu adalah masa antara. Dan yang ketiga itu adalah masa perjumpaan. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masa perpisahan adalah masa yang penuh dengan pergumulan. Ya. Di sana ada kegelisahan, di sana ada kebahagiaan, di sana ada tawa, ada tangis, ada ketidakpuasan, ada kekecewaan, ada amarah, ada benci, dan lain sebagainya, sesuai dengan apa yang dialami. Kalau perpisahan itu terjadi di antara sepasang kekasih yang saling mencintai dan saling menyayangi, tentu perpisahan itu menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan. Semua rasa bercampur aduk di dalam hati. Kegelisahan, ketidakpuasan, kekecewaan, amarah, tangis, dan benci membuat seseorang sulit untuk melakukan sesuatu dengan konsentrasi. Karena sekalipun mereka berpisah, namun cinta masih melekat di hati. Karena itu ada lagu ya di awal era 2008 yang berjudul Ingat Kamu. Semua tahu ini lagu kok? Ada yang tahu? Ya. Bapak juga tidak tahu ini lagu, nyanyinya ke mana. Ya. Tapi paling tidak liriknya bunyi seperti ini. Ya. Judul lagu itu Ingat Kamu adalah single debut pertama Maya Estianty. Setelah berpisah dari rekan lamanya Mulan Jamailah, dan meninggalkan nama Ratu, begitu. Tetapi berganti ke nama duo Maya dengan partner barunya May Ken. Ya. Bisa diputar itu, lihat di YouTube pasti ada itu. Ya. Lirik lagu bait pertamanya bilang begini, apakah namanya ini cinta? Begitu membingungkan, aku kini sedang jatuh cinta, kutanyakan mengapa. Hatiku resah, hatiku gundah, semua jadi serba salah. Aku mau makan, ku ingat kamu. Ya, aku sedang sedih juga, ku ingat kamu. Aku sedang bosan, juga ku ingat kamu. Oh cinta, inikah bila ku jatuh cinta? Ya, ini namanya sudah putus cinta tapi tetap ingat kamu di hati. Jadi kerja apa-apa tidak konsentrasi. Di sini ada yang sudah pernah putus cinta? Ada kok? Atau ada yang lagi bercinta? Ya. Kalau yang di era 89 itu Diana menyanyi lagu yang sama tapi lirik berbeda. Lagi jatuh cinta tapi liriknya berbeda, tapi paling tidak dia pun kata-kata bunyinya begini.
Aku mau tidur ingat kamu, aku mau makan ingat kamu, aku mau mandi ingat kamu. Ya. Jadi apa-apa, walaupun sudah berpisah, tapi tetap ingat kamu. Ya, orang yang jatuh cinta begitu, berpisah begitu, tetap ingat kamu. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, pasti di antara kalian ada yang sudah pernah merasakan begitu. Bagaimana kalau jatuh cinta dan bagaimana kalau putus cinta? Kalau ada tentu rasa tidak beda jauh dari apa yang telah disampaikan. Tapi kalau untuk mengakhiri sebuah pelayanan tentu sangat berbeda dengan mengakhiri cinta. Ya. Kalau semua program pelayanan yang diprogramkan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik, maka di sana ada sukacita. Ya, ada bahagia, ada kesenangan, ada kegirangan, dan persekutuan kita menjadi erat. Namun bila ada program-program yang tak terlaksana, menjadi beban pergumulan bersama untuk mencari solusi agar di kesempatan pelayanan berikutnya dapat dilaksanakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya. Yang kedua itu masa antara. Masa antara adalah sebuah masa penantian atau masa menunggu. Masa menanti atau masa menunggu adalah masa yang sangat membosankan. Ya. Buat orang Kupang bilang pemalas bertunggu. Tunggu terlalu lama nah sudah farek dan lu. Begitu kan? Kalau ada kekasih yang berjanji jam sekian tapi dia tidak datang tepat waktu, yang kekasih yang menunggu ini sudah gelisah di situ. Malas bosan Mau bikin apa dengan pacar model begini Tapi di hati tetap ingat, kau di mana ya sayang Ya begitu. Nah, orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, walaupun dia membosankan, walaupun dia membuat kita tidak suka, tetapi masa ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tetapi harus diisi sebagai sebuah kesempatan yang diperoleh untuk bermenung, untuk berefleksi akan semua hal yang telah dialami, baik tentang keberhasilan ataupun kegagalan, sehingga memperoleh pikiran-pikiran yang baik untuk menyatukan langkah dan semangat yang baru, agar semua hal tentang kegagalan, semua hal tentang ketidakberhasilan dapat diperbaiki, dan yang baik dapat dipertahankan dan dilanjutkan atau ditingkatkan bagi keberhasilan dan kemajuan bersama. Dan masa yang ketiga itu masa perjumpaan. Masa ini adalah masa yang menyenangkan, karena betapapun telah terjadi perpisahan, masih ada kesempatan untuk berjumpa kembali dalam sebuah kebersamaan yang indah, dalam menggumuli masa depan baru yang tidak terulang kembali seperti yang telah terjadi di masa lampau, yang telah diakhiri di ujung perpisahan dan diperbaiki kembali melalui sebuah permenungan yang panjang untuk kembali ada dalam perjumpaan yang baru
dengan misi yang baru. Jadi bagi pasangan muda-mudi yang kembali menemukan teman baru, harus mampu berefleksi dari pahitnya perpisahan yang pernah terjadi, sehingga mampu menata kembali kehidupan bersama dalam takut akan Tuhan dan dalam menjaga kekudusan hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita bisa baca itu Ibrani pasal 13 ayat 4, kekudusan hidup. Jadi biasanya perpisahan itu terjadi kalau pacaran itu tidak enak. Ya. Tidak membuat satu terhadap yang lain nyaman. Ya, karena itu tidak cocok urat, orang Kupang bilang. Makanya harus putus, harus berpisah. Ya. Orang muda kalau pacaran pasti tidak duduk jauh-jauh ya. Kalau duduk jauh-jauh, nona bilang, lu nyong apa kok duduk jauh-jauh? Mau dekat dengan nona saja, takut-takut. Atau nona tidak duduk dekat-dekat dengan nyong, ya pasti. Nah, duduk rapat-rapat sudah apa-apa. Bapolok justru apa-apa. Cium justru apa-apa. Itu bagian dari cinta kasih. Yang penting firman Tuhan bilang, bosong jangan buat lebih dari itu. Yang Tuhan bilang jangan bosong subuat, itu yang son boleh. Jaga kekudusan hidup yang dikatakan firman Tuhan demikian. Ya. Apalagi di era pandemi sekarang ini, orang disuruh duduk jarak jauh ya. Tempat duduk di gereja mesti 1 meter. Jadi itu tim COVID itu mereka pernah tayang di media sosial. Suami istri juga dilarang tidur dekat-dekat. Ya, betul kok. Dilarang tidur dekat-dekat. Ketika mau tidur, istri bilang dengan suami, tim COVID bilang harus jarak 1,5 meter. Jadi ketika mau tidur, istri pegang meter, suruh suami tarik. Tarik belum 1 meter lebih, suami sudah jatuh di bawah tempat tidur ya. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada 3 hal itu tadi, masa ya perpisahan, masa antara dan masa perjumpaan. Ketiga masa itu memiliki ya, keterkaitan, bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini memberi gambaran tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang berasal dari keturunan Daud. Sebagai seorang raja damai yang akan melakukan pemulihan bagi manusia dengan Allah, manusia dengan alam, dan manusia dengan sesama atau manusia dengan manusia. Yang pertama itu kita lihat di dalam pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang kelima, relasi antara manusia dengan Allah. Lalu relasi antara manusia dengan alam ayat 6 sampai 9, dan relasi antara manusia dengan sesama itu dalam ayat 10 sampai dengan ayat 16. Nah, di sini memperlihatkan pada kita bagaimana pemulihan hubungan dilakukan oleh Allah
terjadi bagi manusia, yang mana sudah diawali dengan kehancuran, dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa, mulai dari Taman Eden dan juga dalam bacaan sebelumnya pasal 10 ayat 33 sampai 44, Israel sebagai umat pilihan Allah ya ada dalam hidup yang terpuruk, dan karena itu dia dilihat sebagai pohon yang ditebang yang hanya menyisakan tunggulnya saja. Jadi tunggul itu ya sampai tertutup dengan tanah. Tetapi dari tunggul itu akan memunculkan tunas baru dan akan berkembang dan berbuah. Pemulihan yang dilakukan oleh Allah kepada umat Israel itu muncul dari dalam sosok Mesias yang diurapi dari keturunan Daud, ayat yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selain itu juga hal ini dinyatakan dengan seorang pemimpin manusia yang mentaati Allah. Tuhan Yesus digambarkan sebagai pemimpin yang mentaati Allah. Dia adalah orang yang digerakkan oleh Allah. Ia tidak dapat melaksanakan tugas bila roh Allah tidak menyertainya. Roh itulah yang memberikannya kemampuan untuk ada dalam ketaatan dan menjadi pemimpin yang berkenan di hadirat Allah. Ia dapat memulihkan masalah hukum dan keadilan. Bahkan pemulihan antara manusia dengan alam, ayat 6 sampai 9 itu. Jadi dilukiskan di sana bahwa sebuah harmoni antara manusia dan alam itu terjadi. Tetapi yang akan dinyatakan juga bahwa manusia dan alam tidak akan bermusuhan lagi. Hidup dalam damai satu terhadap yang lain, yang digambarkan dalam simbol-simbol binatang-binatang buas akan ada dan hidup bersama dengan serigala, dengan kambing, dengan domba, singa, macam cucu, tutul dan lain sebagainya. Itu digambarkan situ ada damai. Dan singa, binatang-binatang buas itu juga menggambarkan tentang kehidupan manusia yang sungguh jauh dari kehidupan yang melakukan kehendak Tuhan. Hidup jahat, suka memangsa ya saudara atau sesamanya sendiri. Dan pada akhirnya hubungan manusia akan alam itu dipulihkan oleh Tuhan. Manusia dan alam hidup di dalam kehidupan yang bercengkerama dan hidup di dalam kehidupan yang memuliakan Tuhan sebagai penciptanya. Dan hal yang ketiga, kita melihat bahwa pemulihan hubungan antara manusia dan manusia, ayat 10 sampai 16, yang digambarkan di dalam sisa-sisa orang yang diselamatkan, yang dihimpunkan kembali, dan hubungan antara Yehuda dengan Efraim dipulihkan ya, sebagai umat pilihan. Jadi di sini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, komunitas diperbarui untuk ada dalam hidup bersama yang bersyukur kepada Allah yang menyelamatkan mereka. Di sini kita melihat bahwa firman Tuhan saat ini menunjukkan bagi kita bahwa
Allah menghendaki adanya hubungan atau relasi yang harmonis antara manusia dengan Allah, manusia dengan alam, dan manusia dengan sesama. Dan Tuhan menginginkan agar dalam 3 tahapan yang terjadi, yaitu masa di mana manusia terpisah atau terisolasi dari Tuhan sebagai akibat dari dosa. Manusia ada dalam hidup yang penuh dengan kegelapan, hidup jauh dari kebenaran Allah, hidup di dalam permusuhan, hidup di dalam keserakahan dan saling memangsa satu dengan yang lain. Dan dalam keadaan seperti itu, Allah bertindak melalui anaknya Yesus Kristus untuk memulihkan relasi yang rusak akibat dosa manusia dengan jalan mengorbankan dirinya, mati tergantung di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, serta naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya dan beriman kepada Allah. Masa antara adalah masa penantian, masa di mana kita sebagai orang-orang berdosa yang telah ditebus oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib, bermenung dan berefleksi. Sudah sejauh mana kita telah hidup menjalani kehidupan anugerah pemberian Allah dengan hidup melaksanakan kehendak-Nya. Waktu antara atau waktu penantian kita harus diisi dengan kehidupan yang terbuka untuk Roh Kudus Allah mendiami kehidupan kita dan selalu menggerakkan kita untuk senantiasa menjalani kehidupan yang benar dan memuliakan Allah seperti 5 gadis yang bijaksana dalam bacaan kita hari Minggu itu. Betapapun waktu kedatangan sang mempelai laki-laki tak kunjung-kunjung datang, namun karena mereka membawa minyak cadangan, mereka dapat menyambut sang mempelai laki-laki dan menikmati suasana perjamuan kawin dengan sukacita. Bila kehidupan kita demikian, maka masa perjumpaan kita dengan Kristus yang akan datang sebagai hakim yang adil akan menjadi awal perjumpaan yang penuh kebahagiaan, karena kita mengisi waktu kehidupan penantian dengan hidup yang memuliakan Allah. Karena itu ingatlah bahwa pemulihan total itu nanti akan terjadi pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Karena itu kita perlu mengisi waktu penantian ini dengan memberi diri untuk hidup yang memuliakan Tuhan. Masa penantian ini merupakan waktu yang tepat bagi orang-orang muda Jemaat Maranatha Webuf boleh memberi diri menjadi alat dalam tangan Tuhan demi sebuah pemulihan yang telah dikerjakan oleh Allah bagi sesama dan menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menjadi pemulihan Allah bagi sesama harus dimulai dari dalam diri kita. Harus menjadi contoh hidup yang benar di dalam memuliakan Tuhan. Jadi jangan pakai waktu penantian ini untuk hidup hura-hura. Jangan pakai waktu penantian ini untuk hal-hal yang tidak berguna.
Jangan pakai waktu penantian yang Tuhan berikan ini untuk hal yang tidak memuliakan Allah. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan waktu penantian ini Tuhan kasih. Jangan sampai karena kita terlena, karena tidak berjaga-jaga, karena kita tidak disiplin dalam menanti kedatangan Tuhan. Waktu Tuhan datang, kita ada dalam hidup yang belum siap. Karena itu, baiklah kita berefleksi dengan baik di waktu penantian yang Tuhan masih berikan bagi kita. Hari ini juga UPP Pemuda, pengurus pemuda, JMO dan pengurus pemuda di 15 wilayah yang ada mengakhiri kegiatan pelayanan di tahun 2021. Renungkanlah semua evaluasi pelayanan yang telah dilaksanakan dengan baik. Lihatlah dengan teliti berbagai kelemahan dan kekurangan untuk diperbaiki dan keberhasilan untuk tetap dipertahankan dan ditingkatkan di awal pelayanan tahun yang baru, tahun 2022 yang masih Tuhan percayakan untuk kita. Sebagaimana tema kita mengatakan, di ujung perpisahan adalah awal perjumpaan. Betapapun kesan perpisahan mengecewakan, tetapi melalui refleksi panjang di masa antara yang kita peroleh akan membawa kita untuk ada dalam menikmati sebuah awal perjumpaan yang menggembirakan, menyenangkan, karena di dalam kita menikmati sebuah persekutuan yang indah dengan Tuhan. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, saya persilakan pemuda wilayah Maulafa menayangkan video singkat yang telah disiapkan untuk kita berenung, untuk kita berefleksi. Ya, baik. Kira-kira apa yang kalian dapat dari video singkat ini? Ya? Apa yang didapatkan dari video singkat ini? Video ini omong tentang sebuah penantian. Dan paling tidak, kalau sebuah penantian itu butuh waktu. Ya, bagaimana kita ada dalam sebuah permenungan, bagaimana kita mengisi waktu-waktu penantian itu untuk hal-hal yang baik, bagaimana kita mengisi waktu-waktu penantian itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebagai orang muda gereja, sebagai orang muda yang beriman dan percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh sia-siakan waktu penantian yang Tuhan kasih. Karena itu bawalah dirimu untuk menghargai waktu penantian yang Tuhan berikan.
Ya, untuk sesuatu yang berguna, untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masa mudamu, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi berhubung karena kita juga ada dalam masa penantian, masa-masa Minggu Adventus, mari kita berbenah diri, mari kita merenungkan makna penantian yang Tuhan kasih. Karena itu penantian kita bukan menuju hari raya Natal ya, perayaan Natal. Tetapi ada hari yang kita nantikan yang kita tidak tahu, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apakah kita ada dalam kehidupan sebagai orang-orang yang siap berjumpa dengan Tuhan? Ya, bersiap-siaplah seperti 5 gadis yang bijaksana itu. Sehingga betapapun kita ada dalam sebuah penantian yang membosankan, tapi kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang berguna bagi Tuhan. Dan karena itu perjumpaan kita menjadi awal perjumpaan yang menyenangkan, yang menggembirakan bersama Tuhan yang datang menyambut kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Karena di akhir dari pelayanan pemuda Jemaat Maranatha Ebufu di tahun 2021 ini, kami masih mendapat kesempatan untuk ada dalam ibadah bersama sebagai orang-orang muda yang memberi diri untuk dipakai Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dan berkatilah kami Bapa. Dan biarlah Engkau sendiri yang boleh memberkati bagian firman Tuhan yang telah kami baca. Agar firman Tuhan menjadi pegangan bagi kehidupan kami. Untuk ada dalam hidup yang memuliakan Tuhan. Di masa-masa penantian yang Tuhan berikan bagi kami, baik itu penantian kami dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus di masa perayaan Natal, maupun penantian menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Walaupun itu rahasia bagi kami dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengetahuinya. Namun Tuhan, Engkau boleh memberkati kami sehingga di masa-masa penantian yang Tuhan berikan, kami selalu mengisi kehidupan kami dengan membuka diri bagi Roh Kudus Allah untuk menempati kehidupan kami, untuk memberi semangat bagi kami tetap ada dalam hidup sebagai orang-orang muda yang tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan kami malam ini. Dan karena itu kami boleh menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada liturgos untuk melanjutkan liturgi.
Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah membagikan firman Tuhan bagi kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, namun sebelumnya kita akan masuk ke dalam doa persembahan yang akan dipimpin oleh Kakak Nona Bota. Baik teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Murah dan Makasih, Bapa yang kami sembah lewat Anakmu Yesus Kristus, terima kasih banyak Bapa atas cinta kasih-Mu yang begitu besar. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan hingga detik ini. Bapa, kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan kiranya Mau memberkati, Tuhan kiranya Mau membasuh hati kami, agar biarlah kami memberi dengan sukacita dan berbaharum di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita sambil menyanyi lagu Aku Diberkati. Saya minta teman-teman semua bangkit berdiri. Alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya minta kesediaan Bapak Pendeta untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kami Bapa untuk kasih setia Tuhan bagi kami di sepanjang tahun 2021. Tuhan ada bersama pemuda Jemaat Maranatha Ebuh. Di dalam keterpanggilan mereka untuk terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Mereka boleh ada dalam hidup yang bergandengan tangan satu sama yang lain untuk melaksanakan seluruh program pelayanan tahun 2021. Hari ini Tuhan adalah akhir dari mereka melaksanakan semua kegiatan pelayanan di tahun ini. Karena itu mengakhiri semua kegiatan pelayanan pada malam ini. Kami semua boleh mengangkat hati menaikkan syukur kepadamu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan pemuda JMO dalam pelayanan 2021 ini. Mulai dari UPP, pengurus pemuda jemaat, maupun pengurus pemuda di 15 wilayah, dengan semua anggota pemuda yang ada di Jemaat Maranatha Ebuh. Tuhan, sungguh kami bersyukur bahwa betapapun sepanjang tahun ini ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kendala, baik itu karena COVID-19 maupun karena seroja yang menghantam NTT. Namun kasih Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan terus ada bersama kami, memberi kekuatan, memberi semangat untuk terus melangkah di dalam panggilan pelayanan Tuhan. Dan hari ini kami boleh bersama-sama mengakhirinya dengan penuh pengucapan syukur kepadamu. Saat ini juga Tuhan, kami membawa pergumulan pemuda Jemaat Maranatha Ebuh bagi UPP dan bagi badan pengurus pemuda yang ada dalam persiapan mereka untuk merencanakan program pelayanan di tahun 2022. Setelah mengakhiri pelayanan ini, mereka akan ada dalam masa di mana mereka bermenung dan berefleksi, berevaluasi dari seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan yang telah mereka kerjakan. Sehingga dari masa dan waktu mereka berevaluasi, mereka boleh menemukan hal-hal penting yang baru untuk mereka angkat dan programkan di tahun pelayanan 2022, tahun pelayanan yang baru. Tuhan ada bersama mereka dan terus memberi semangat bagi orang muda supaya apa yang mereka
pikirkan apa yang mereka rencanakan bagi kemajuan persekutuan orang muda di Jemaat Maranatha Ebuhu dapat terlaksana hanya karena Tuhan ada bersama mereka dan memberkati mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan ada bersama kami, menyertai, melindungi dan mengantar kami tiba di rumah tangga kami masing-masing dengan selamat. Dan biarlah Tuhan menyertai kami hingga kami boleh dipertemukan kembali di awal tahun pelayanan yang baru dalam sukacita bersama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Sebagai wujud syukur kami juga telah memberi persembahan syukur kepadamu Tuhan, memberkatinya untuk menjadi alat yang berguna bagi pelayanan gereja. Kami berdoa untuk pemuda wilayah Maulafa yang bertugas malam ini untuk memandu semua rangkaian acara liturgi kebaktian. Tuhan memberkati. Biarlah semua talenta, semangat yang ada pada mereka persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpuji di Kau Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Amin. Dalam dunia yang sekarang ini, kasih kepada Allah seringkali hilang dari kehidupan orang percaya. Manusia semakin jauh daripada Tuhan. Sekarang kita akan kembali dalam kehidupan keseharian, dalam keadaan apapun. Tetaplah mengasihi Allah. Jangan pernah jauh daripadanya. Karena bersama Tuhan ada keselamatan, ketenangan, dan damai sejahtera. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
pengutusan dan berkat, saya minta kesediaan Bapak Pendeta, teman-teman dipersilakan bangkit berdiri. Pulanglah saudara-saudara ke dalam hidup dan pergumulanmu dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan mengasihani kamu. Tuhan mengangkat wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. 1, 2, 3. Shalom.